Tribuners, kita balik lagi di weekend ini ya, Sabtu ini tanggal 22 Oktober nih ya, udah mau akhir bulan barengan Memes sama Hakim. Oke, baru nyadar kalau mau akhir bulan ya. Kerasa nggak kerasa sebenarnya. cepet banget, bener-bener cepet banget nih harinya. Oke Tribuners, jadi kita di sini nggak kayak biasanya nih ya, kita kan weekend biasanya bahas holiday, makanan ya. atau ide bisnis atau apalah gitu. Kali ini Memes mau ajak kalian bahas tentang pendewasaan Tribuners. Ih, berat banget ya Allah, ya Allah, Sekali-kali dong kita bahas yang bener-bener kayak relate di kita sama gitu. kita anak-anak muda gitu ya. Karena Jadi, emang kalau dewasa tuh, kalau katanya Nadina Miza itu ketika kita bertambah dewasa, umur kita makin dikit gitu loh. ya, Ngeri juga terus ya. kenapa Pak? Kan ngeri aja gitu loh Iya, maksudnya bener. kan. Oke Tribuners, langsung aja kita bahas tentang teman pada saat dewasa ya. Jadinya teman itu bisa berubah menjadi lawan Tribuners. Kalau dewasa. Iya, Betul, ya yang bener ya juga. sebenarnya nggak cuma dewasa aja sih, dari kecil kan juga kita udah Bener, ngalamin bener. konflik kan. Cuman pasti. mungkin kalau dari kecil tuh konfliknya nggak terlalu, ya masih sepele banget. Iya, Kalau betul. yang masih dewasa atau Kalau yang udah dewasa tuh udah bisa nangis-nangisan, udah kayak bisa kita pikirin kayak gitu kan. Pas kecil kan kita kan ya udah minta maaf terus kelar gitu kan. Iya, Kalau dewasa sekarang enggak. nggak bisa nggak semudah itu. Gitu Tribuners. Tapi jangan khawatir Tribuners, walaupun teman kalian bisa jadi lawan, itu nggak sering terjadi dan nggak se-ekstrim itu. Cuman cara bertemannya saja yang berubah, terutama saat kamu dan teman-temanmu memasuki usia yang udah dewasa gitu. Jadi pasti ada perubahan, meskipun nggak negatif ya, tapi di awal-awal kalian pasti akan kaget gitu ya. Bener. Karena temanmu yang lebih dulu mengubah sikap pada dapat kamu kira ingin menjauhimu. Bener nggak? Betul. Pasti kan kamu mikir kan kalau teman kamu tuh berubah sikap, aku salah apa? Bener. Jangan-jangan aku bikin dia sakit hati atau gimana kayak gitu kan. Bahkan sampai kalau kita ngerasa bersalah tuh kita minta maaf dan dia sendiri kayak bingung gitu. Iya benar. Lo ngapain minta maaf gua? Iya, tapi kamu beda sikap gitu, Iya, sama benar. aja gitu kan. Jadinya ini tuh hal wajar Tribuners sebenarnya dalam pertemanan yang udah dewasa ya. Jadinya memang pada akhirnya pun kamu pasti akan merasakan seperti ini gitu. Jadi Memes tuh mau ajak kalian bahas gimana sih pola pertemanan yang berubah pada saat usia dewasa. Oke, gitu ya. jadi ada banyak banget. Yang pertama itu terlihat lebih individualis atau bukan berarti tidak peduli ya dan tidak mau menolong nih Mes dan juga teman-teman. Karena orang yang memasuki usia dewasa itu memang cenderung lebih individualis daripada saat mereka masih remaja. Apalagi setelah mereka kuliah dan selesai masa kuliah, mereka memasuki dunia kerja. Salah satu penyebabnya adalah kesibukan dan tanggung jawab yang meningkat. Kan biasanya kalau kuliah itu masih kita anggap aja kita teman kelas gitu ya Mas ya. Kita masih bisa nongkrong-nongkrong bareng. Tapi kalau kita sudah kerja, jalan kita beda gitu. Betul karena Jadi kita, kesibukannya juga beda gitu. Kita punya individualitas yang bukan berarti tidak peduli. Nah, kalau tidak lebih individualis, banyak tugas itu karena sulit mereka untuk menyelesaikan dengan baik dari tugas-tugas tersebut. Dan ini nggak ada hubungannya juga sama mereka berhenti peduli kepada kamu. Dan saat kamu membutuhkan pertolongan mereka, tentunya masih mau membantu. Cuman itu tadi, suatu hal yang individualis tidak boleh kita samakan dengan tidak mau menolong atau tidak peduli. Tapi catatannya gini ya Mes dan teman-teman, kamu bukan lagi manja saja atau terlalu bergantung pada mereka, tetapi benar-benar memerlukannya. Jadi teman-teman kamu tuh justru bisa mengeluarkan tangan sebelum kamu memintanya, asalkan kamu tidak kayak ya manja-manjaan kayak anak-anak remaja gitu loh. Iya, Masih lebih ke peka ya, lebih ke pekaan aja harus. gitu. Oke, langsung aja yang kedua, waktu luang lebih banyak digunakan untuk acara keluarga, bekerja sampingan atau rebahan saja di rumah. Ada istilah gini Hakim. Gimana? Dulu itu pas kita belum dewasa nih ya, kita cari-cari alasan buat gimana caranya main sama teman-teman keluar rumah gitu kan. Tapi sekarang pas kita udah dewasa, kita cari-cari alasan gimana caranya bisa di rumah rebahan aja. Betul, Iya, ini enggak? relate banget sih, kayak rebahan itu indah banget. Dulu zaman kecil dimintain tidur siang tuh susahnya minta Susah ampun. ya, sampai dikejar-kejar. Tapi sekarang, Ya. oke, Anda bisa melihat sendiri ya. Ternyata kita juga merasakan Oke. itu gitu ya. Dulu saban kalian sama-sama punya waktu luang, pasti langsung pergi main bersama. Akan tetapi semakin kesini nih ya, teman kamu semakin gak asik gitu. Di hari kerja terakhir saja mereka maunya cepat-cepat pulang dan melolok diajak mampir ngopi. Bukan tanpa alasan Tribuner, sebagian besar temanmu mungkin sudah berkeluarga. Ada pasangan
dan anak yang menunggu di rumah. Mereka yang masih single pun telah memulai memikul beban yang lebih berat seperti merawat orang tua. Bahkan teman dewasa kamu itu jomblo dan indekos cenderung lebih suka rebahan seharian daripada diajak pergi. Selain capek karena bekerja seharian, biasanya ini karena mereka memikirkan banyak hal tentang masa depan. Sebagian lagi ketimbang main dan mengeluarkan uang, lebih suka cari penghasilan tambahan. Bener, kayak misalnya kan sekarang banyak banget ya orang yang udah kerja tetap 8 jam, ada yang ngegojek online, Betul. ada yang jualan, Ada yang freelance ya, apa gitu bener. kan. Jadi ini tanda-tanda kita dewasa tuh kayaknya waktu sendiri tuh lebih enak banget sama keluarga, terbahan doang ya Mes ya. Betul. Yang ketiga itu tidak membicarakan segalanya, merupakan cara untuk menjaga privasi. Jadi kalau kita tandanya dewasa, kita tuh tahu mana yang harus kita share dan mana yang nggak boleh kita share. Yes. Merasa kayak gini gak sih kamu teman-teman kalau makin kesini teman-teman kamu tuh makin misterius tuh kayak susah untuk ditebak gitu. Mereka nggak kayak dulu lagi yang sangat terbuka kepadamu, dan dulu setiap pertemanan kamu sama dia itu pasti diisi dengan curhat-curhat, terus membahas hal-hal yang receh-receh banget dalam kehidupan lo masing-masing. Tapi sekarang pas kamu sudah dewasa, teman kamu yang ekstrovert pun cenderung menutup diri karena kamu harus tahu ketika kamu bertemu dengan mereka dan berkomunikasi tapi tidak ada lagi rahasia yang dibagikan kepadamu. Tentu ini bukan karena masalah dalam hidupnya sudah habis ya, tapi semata-mata untuk menjaga privasinya masing-masing gitu. Jadi kalau masa-masa remaja kuliah gitu ya wes lah sambat-sambat sama-sama ya kan. Iya. Tapi sekarang mungkin setelah lulus kuliah kamu bakal ngerasain kayak ada deh hal yang harus gue sembunyi dari teman dekat gue sendiri gitu. Ya benar-benar udah berubah ya, intinya begitu. Yang selanjutnya mengelompokkan teman berdasarkan kepentingannya, bikin hubungan lebih efektif dan efisien. Jadi saat remaja, teman adalah teman. Semua teman terasa sebagai sebuah kelompok besar atau lingkaran manusia yang saling berpegangan tangan. Namun kini kelompok pertemanan itu terpecah menjadi lingkaran-lingkaran kecil dan masing-masing cuma berdiri berdekatan tanpa bergandengan. Nah, kawanmu yang lebih cepat dewasa mulai membagi teman-temannya dalam beberapa kategori seperti teman kerja, teman semasa kuliah, teman dengan hobi yang sama, teman sesama orang tua murid, dan mungkin hanya menyisakan satu sahabat atau justru meniadakan karena sahabatnya adalah pasangannya. Kamu pun tidak bisa masuk dalam setiap kategori itu. Jangan sakit hati ya Tribuners jika untuk saat ini kamu cuma sebatas teman semasa kuliah baginya. Sehingga saat bersamamu dia biasanya nggak membahas tentang pekerjaan atau anaknya, paling hanya mengenang teman-teman kalian dulu gitu. Oke, aku pernah dengar kata psikolog itu emang harus kayak gini kalau dewasa. Jadi ada pengelompokan orang ya. Ada circle 1, 2, 3 dan seterusnya. Sesuai bidangnya ya Pak ya. Termasuk kita dalam keluarga mungkin circle 1 itu adalah keluarga, circle 2 adalah orang-orang terdekat, sahabat dan sebagainya. Dan yang kelima itu bisa sangat to the point atau penuh basa-basi tergantung seberapa dekat hubungan kamu dengan teman kamu. Kalau kamu tidak memahami perubahan ini semata-mata akibat dari makin matangnya teman-teman kamu bakal mengira lidah mereka itu telah berubah sangat tajam. Padahal sikap to the point ini ya justru menandakan kamu dianggap sebagai teman dekatnya dia. Kalau mereka berinteraksi dengan orang lain yang gak terlalu saling mengenal, percakapan akan dipenuhi dengan basa-basi aja. Misalnya kayak kamu bercakap-cakap dengan tetanggamu, dengan sikap to the point ke mereka, jangan kaget bila mereka langsung menegur kesalahanmu atau menentang pendapatmu. Walaupun terkesan kurang menjaga perasaan, maksudnya tetap baik. Karena memang kalau dewasa tuh sukanya gak usah bertele-tele, udah lu maunya apa, udah itu aja gitu. Iya, benar-benar kayak menyelesaikannya dengan cara apa ya udah gitu aja, satu jalan, nggak usah bercabang-cabang. Benar banget. Jadi ini cukup untuk gambaran kita ya, atau buat teman-teman yang mungkin belum ngerasain hal yang kayak gini, ini bocoran. Ini bocoran buat yang usianya 20-an ke atas gitu. Benar. Tribuners, udah waktunya kita mentas sendiri-sendiri ya. Kita udah lulus, kita udah cari kerja, habis itu kita nikah, punya keluarga dan sebagainya. Kita pasti nggak akan membutuhkan teman-teman yang banyak banget gitu kan. Kita cuma butuhnya teman yang 1, 2 tapi mengerti hati kita gitu. Betul banget. Itu tadi Tribuners ya, sedikit informasi atau bocoran tentang tumbuh dewasa dan kehilangan teman gitu ya. Jadi kalian yang udah tumbuh dewasa nih ya harus siap-siap menyiapkan diri, dan kalian yang masih menikmati waktu sama teman ya puas-puasin aja gitu sebelum momennya hilang. Bener banget. Dan ini kita udah ngerasain semua Agnes sama Memes. Semoga buat kamu yang ngerasain hal kayak gini juga bisa paham, dan buat kamu yang belum ngerasain, ayo kita siap-siap dulu untuk
masuk ke fase-fase yang seperti ini. Yes. Selamat berakhir pekan dan selamat berlibur. Selamat berlibur dan selamat overthinking. Iya bener. Hakim pamit dulu. Memes juga pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya.